Bapak Ibu, ini adalah apa brosur, bukan brosur, PPT yang saya siapkan untuk acara hari ini, Bible Storytelling, bagaimana mengalami firman Tuhan melalui kekuatan cerita. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di slide ini ada kata-kata untuk dewasa. Jadi Bapak Ibu, maaf kalau saya mengecewakan teman-teman dari untuk sekolah minggu ya. Sebenarnya ini memang sudah kami antisipasi sehingga kami mencantumkan untuk dewasa karena ini bukan untuk anak-anak. Namun demikian, kalau Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dengan baik dan mengikuti seluruh acara ini dengan teliti, nanti Bapak Ibu yang mengajar sekolah minggu bisa mengadaptasi untuk anak-anak. Tapi ini presentasi ini adalah untuk orang dewasa gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu nanti memiliki effort sedikit gitu ya, sedikit, sedikit usaha, Bapak Ibu bisa mengadaptasinya untuk anak-anak sekolah minggu gitu ya. Memang brosurnya dan juga slide ini kelihatan seperti untuk anak-anak ya. Tetapi enggak sih, bukan untuk anak-anak. Agenda kita banyak banget pagi hari ini, karena itu saya harus cepat-cepat bisa menyelesaikannya. Pertama, sebenarnya Bible storytelling ini bukan satu program yang berdiri sendiri. Ini adalah anak dari scripture engagement. Karena itu Bapak Ibu, dengan sangat terpaksa saya harus menjelaskan tentang scripture engagement terlebih dahulu untuk masuk ke Bible storytelling. Kenapa? Karena ini penting banget, termasuk ini sebagai edukasi bagi kita semuanya. Bapak Ibu, scripture engagement ini mungkin bukan bukan istilah yang biasa untuk orang Indonesia ya, karena tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena itu terpaksa harus tetap memakai kata scripture engagement. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan istilah ini bisa diadaptasi untuk bahasa Indonesia yang lebih baik, tolong kasih tahu saya karena ini memang satu konsep yang sebenarnya udah lama dan semua orang mungkin banyak yang sudah melakukannya, tapi istilah ini tidak jarang lah dipakai gitu ya. Karena itu sekaligus mengedukasi kita semua yang hadir pada pagi hari ini untuk kita bisa melihat dengan lebih jelas di mana letak Bible storytelling di dalam satu pohon program gitu ya, namanya scripture engagement. Jadi kedua baru kita akan masuk ke Bible storytelling. Nah, saya akan singkat supaya lebih 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 pendek gitu ya supaya waktunya bisa dihemat juga. Scripture engagement saya akan pakai istilah SA ya, scripture engagement. Kemudian Bible storytelling akan pakai BST. Eh, untuk mempermudah ya, kita akan belajar tentang pengertiannya, kemudian dasar teologisnya, kemudian eh, Bible Stories yang dilakukan sekarang dan bagaimana itu menjadi satu program yang sangat efektif terutama bagi gereja. Jadi nanti kalau masih ada waktu kami akan lakukan praktik. Kalau tidak ya kita paling tidak dua poin besar ini bisa terlaksana dengan baik. Itu ya Bapak Ibu. Oke, sebelum itu tentang Alkitab, saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu tiga istilah yang sangat penting dan saling terkait satu dengan yang lain, supaya kita tidak salah untuk menempatkan scripture engagement atau Bible engagement ini di dalam tempat yang tepat gitu ya. Jadi sebenarnya ada tiga istilah penting yang sangat terkait satu dengan yang lain sehubungan dengan Alkitab. Satu, scripture atau Bible distribution. Jadi scripture distribution. Kemudian yang kedua, scripture access atau Bible access. Jadi saudara kalau saya menyebutkan scripture itu sama artinya dengan Bible. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah scripture atau Bible engagement. Nah, tiga istilah ini istilah penting, tiga-tiganya punya arti yang berbeda. Karena itu perlu dimengerti dengan jelas. Scripture distribution itu menekankan pada penyebaran Alkitab. Secara fisik bisa, secara digital juga bisa. Jadi fokusnya itu jumlah Alkitab yang tersebar. Berapa banyak Alkitab yang disebarkan dan diterima oleh masyarakat atau oleh orang percaya gitu ya. Jadi
Distribution itu penyebaran. Jadi tujuannya adalah secara fisik ini disebarkan, sekarang sudah disebarkan jumlahnya ada berapa yang sudah disebarkan. Itu distribution. Kemudian yang kedua, scripture access atau Bible access. Ini menekankan pada kemudahan untuk mendapatkan Alkitab, terutama dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Alkitab tidak hanya disebarkan secara buku, secara cetak, tetapi juga secara digital. Nah, fokus dari scripture access itu adalah eh, memperlihatkan bagaimana ketersediaan Alkitab itu dengan format yang sesuai dengan cara untuk mendapatkannya dengan mudah. Jadi kemudahan untuk mendapatkan Alkitab. Kemudahan ini tergantung dari ketersediaan Alkitab di dalam format yang sesuai dengan cara yang didapatkan. Entah itu dengan cara digital, entah itu dengan cara platform tertentu atau dengan channel tertentu gitu ya. Kemudian juga formatnya bisa secara format audio, bisa secara format PDF, bisa secara format-format yang lain, teks dan lain-lain gitu ya. Nah, ini dua yang sangat berbeda. Yang satu menyebarkan saja, kemudian yang kedua gimana kita dapatnya? Apakah hanya ke toko buku? Kalau digital, apakah saya bisa download? Kalau itu berupa aplikasi, apakah saya bisa ke Play Store dan saya download gitu ya? Kemudahan-kemudahan itu membuat Alkitab bisa tersedia kepada siapa saja dan untuk siapa saja. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang menjadi fokus kita ya, scripture engagement. Itu menekankan bukan kepada penyebarannya, bukan kepada kemudahan mendapatkannya, tetapi menekankan pada keterlibatan pembacanya dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan hanya dibaca dan didengar. Karena kalau cuma dibaca dan didengar, kurang besar manfaatnya. Tetapi bagaimana Alkitab itu direnungkan, dihafal, dibagikan, dan dihidupi. Jadi fokus utama dari scripture engagement adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Alkitab. Dan ketika kita berinteraksi Alkitab, hidup kita diubahkan. Jadi bukan cuma bagi-bagi Alkitab saja. Orang bagi-bagi Alkitab nanti habis itu ditaruh di meja, tidak pernah dibaca. Kalau misalnya dia mengusahakan, saya pengen download, setelah di-download juga cuma ada di HP tok, nggak pernah dibaca, nggak pernah direnungkan. Nah, itu dirasa menjadi sangat beda sekali dengan scripture engagement. Scripture engagement itu bukan hanya dibaca dan didengar, tetapi juga direnungkan dan mengubah hidup. Jadi kunci dari scripture engagement itu transformasi hidup. Apakah Alkitab yang kita dapat, apakah Alkitab yang kita bagikan, apakah Alkitab yang kita sebarkan, itu bukan cuman didapat, tapi bisa mengubah hidup. Nah, ini Bapak Ibu, yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah scripture engagement, bukan akses, bukan distribution. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk lebih detail untuk pengertian. Apa sih definisi dari scripture atau Bible engagement? Ya, oke. Pengertian, scripture engagement adalah proses berinteraksi dengan Alkitab. Engage, berinteraksi dengan Alkitab dengan cara sedemikian rupa sehingga orang mendengar, betul sudah mendengar, tapi bukan cuma berhenti di mendengar, tapi memahami. Setelah memahami dihayati, setelah dihayati secara pribadi kita mendapatkan satu buah dari menghayati firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar lalu keluar lagi, tetapi bagaimana firman Tuhan itu bisa mengakar dalam hati dan mengubah hidup. Nah, bukan hanya sampai di situ, bahkan bagaimana setelah kita diubahkan, kita gantian membagikan firman Tuhan dan menolong orang lain juga engage dengan Alkitab. Nah, scripture engagement ini bisa dilakukan secara pribadi, tapi juga bisa dilakukan secara kelompok atau bersama-sama. Ya, jadi unsur penting dari scripture engagement (SE) adalah interaksi aktif, membaca dengan Alkitab, dibaca, didengar, direnungkan, didiskusikan, dan direspons. Ya, nah ketika kita membaca, mendengar, merenungkan, mendiskusikan, dan merespon ini, tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari konteks budaya. Ya, karena ketika kita merenungkan dan membaca, mendiskusikan, kadang kita jadi nggak paham. Ini kenapa bicara begini, kenapa kelihatannya aneh, kenapa nggak masuk akal gitu ya.
Nah, kadang kita harus melihat konteks budayanya, karena Alkitab tidak ditulis pada zaman kita sekarang ini, tapi ditulis lama-lama yang lalu, sehingga budayanya sangat beda. Cara orang dulu mengerti juga beda, kata-kata dulu yang dipakai juga beda. Bahasanya juga beda karena dulu pakai bahasa Yunani, Ibrani, dan Aramaik. Jadi, kita harus mengerti ketika kita engage dengan Alkitab, itu kita ada gap untuk mengerti budayanya dan bahasanya. Nah, konteks lagi yang penting dari SE atau unsur yang penting dari SE adalah komunitas. Ini akan sangat bagus kalau dilakukan bukan hanya secara pribadi. Secara pribadi pasti boleh, pasti bisa, dan itu pasti diharapkan juga. Tetapi bagaimana ini lebih luas lagi dipakai secara kelompok. Karena akan memberikan dampak yang lebih luas ketika dipakai di dalam kelompok. Kemudian unsur yang lain lagi yang sangat penting adalah Roh Kudus. Ketergantungan kita, bagaimana kita bisa diubahkan hidup kita karena firman Tuhan, itu adalah karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, firman Tuhan itu tidak ada kuasanya. Tetapi kita tahu firman Tuhan itu diberikan pada kita dengan Roh Kudus yang mendampingi. Sehingga kita tahu kalau Roh Kudus ikut ambil bagian di dalam proses kita mengerti dan berinteraksi dengan Alkitab, maka Roh Kudus akan menggerakkan hati kita. Bukan hanya pikiran kita, bukan hanya mengerti, tetapi itu juga masuk ke dalam hati dan mengubahkan hal-hal yang menurut firman Tuhan kita belum cocok di situ. Pola pikir kita, cara hidup kita, cara kita bergaul, dan lain-lain. Roh Kudus akan menolong kita firman itu mengubah hati kita dan tingkah laku kita. Nah, unsur penting lain dari SE adalah transformasi. Tujuan melakukan interaksi dengan Alkitab bukan hanya sekedar kita paham, lalu mengerti dan berhenti sebagai pengetahuan, tetapi bagaimana hidup kita diubahkan. Itu unsur-unsur penting dari scripture engagement, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sejarahnya? Sejarah scripture engagement itu sebenarnya belum terlalu, istilah ini dipakai sebenarnya belum terlalu lama ya. Baru beberapa abad, ya beberapa puluh tahun. Oke, kita akan mulai lebih dahulu. Ketika gerakan misi penerjemahan Alkitab itu booming, jadi pada waktu itu abad 18 dan 19, banyak sekali terutama orang-orang Barat, orang-orang Eropa, itu tergerak untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa seluruh dunia yang belum punya Alkitab dalam bahasa mereka. Maka ada gerakan misi untuk banyak sekali orang pergi ke negara-negara berkembang untuk menjadi missionary dan menerjemahkan Alkitab karena di tempat-tempat itu pada abad 18-19 belum banyak negara-negara Asia, Eropa, kemudian Afrika yang memiliki Alkitab di dalam bahasa mereka. Maka fokus dari gerakan misi ini adalah menerjemahkan Alkitab, mentranslasi Alkitab, dan juga setelah selesai diterjemahkan, didistribusikan. Nah, pada saat itu asumsinya dulu kan orang-orang ini nggak punya Alkitab. Nah, sekarang sudah punya Alkitab dalam bahasa mereka. Nah, sekarang mereka sudah bisa baca. Maka asumsi pada saat itu karena Alkitab sudah ada, maka otomatis Alkitab akan dibaca. Nah, terjadi perubahan zaman pada saat abad 20 ya, tahun 1900-an gitu ya. Terjadi banyak sekali perubahan budaya, perubahan tradisi, negara-negara yang terbelakang sudah menjadi negara yang lebih maju, tradisi mereka berubah, mereka sudah mulai bisa baca tulis dan lain-lain, mereka sudah cara belajar mereka sudah berubah, sekolah-sekolah mulai banyak sekali didirikan. Kemudian teknologi abad 20 juga mulai berkembang. Teknologi walaupun belum digital, tetapi teknologi banyak sekali yang sudah muncul seperti radio, televisi, dan lain-lain. Nah, saat itu fakta yang ada, Alkitab yang sudah didistribusikan itu, yang sudah diterjemahkan dan didistribusikan, hanya jadi bahan bacaan. Tetapi masih tidak dipahami karena mereka tidak punya cara untuk memahami lebih dalam. Dan mereka anggap membaca sudah cukup, gitu ya. Jadi faktanya tidak memahami tidak apa-apa, yang penting kita sudah baca. Mereka rajin sekali membaca Alkitab walaupun tanpa mengetahui, memahami isinya dengan baik. Bahkan mulai banyak penafsiran-penafsiran yang kurang tepat gitu karena pemahaman yang kurang itu.
Nah, karena itu dunia misi mulai disadarkan adanya kesenjangan. Ya, dunia misi melihat scripture engagement ini tidak seperti yang mereka harapkan. Alkitab seharusnya bukan hanya dibaca, tapi juga mengubah hidup. Karena itu kesadaran itu menolong mereka untuk kita harus ada tahap lanjutan nih. Nggak bisa hanya menerjemahkan Alkitab, mencetak Alkitab, lalu membagikan saja. Tidak cukup. Harus ada tahap lanjutannya setelah didistribusikan. Nah, mulailah istilah scripture engagement ini muncul di abad 20 karena ini dianggap satu hal yang penting, gitu ya. Nah, pengembangan metode scripture engagement mulai dikembangkan luar biasa. Ada orality, ada music, ada art, ada drama, ada leksikon divina, kemudian ada inductive Bible study. Tujuannya apa? Supaya orang bukan hanya menerima membaca, tetapi juga memahami. Memahami dalam konteks budaya mereka, memahami dalam cara mereka gitu ya. Karena mereka melihat bahaya yang sangat besar saat itu ya. Dengan kesadaran adanya kesenjangan ini, mereka melihat bahaya yang sangat besar. Banyak orang Kristen punya Alkitab, bawa Alkitab setiap minggu ke gereja, tetapi mereka tidak engage, artinya tidak mendapatkan dampak yang istimewa dari firman Tuhan. Mereka hanya membaca tanpa mengetahuinya, dan mereka juga tanpa memahaminya, dan juga mereka tidak punya interaksi yang jelas dengan Alkitab. Jadi Alkitab hanya menjadi kebanggaan untuk dibawa ke dalam gereja, di dalam ibadah, dan dibaca tanpa mengubah hidup sama sekali. Nah, karena itu saudara, ini tiga hal yang saya ingin simpulkan. Alkitab tanpa distribusi, orang nggak akan bisa dapat Alkitab. Tetapi tanpa akses, orang tidak paham pada Alkitab. Karena akses ini termasuk akses kepada bahan-bahan yang menolong atau membuat mereka bisa mengerti, memahami Alkitab. Contohnya misalnya kamus, kemudian apa namanya tafsiran Alkitab, kemudian kamus bahasa Ibrani, Yunani atau leksikon, dan juga pengantar-pengantar Alkitab. Nah, tanpa akses ke dalam Alkitab dan bahan-bahan yang mengikutinya, maka semakin banyak orang tidak bisa paham. Maka perlu. Nah, tanpa engagement, orang tidak diubahkan. Walaupun punya bahan, walaupun punya apa namanya, punya Alkitab dan punya bahan yang mengikuti, tetapi kalau tidak diresapi dan tidak diresponi, Alkitab ini hanya sekedar baca dan habis itu dilupakan, atau sekedar dibaca tanpa mengerti, atau dibaca dan dimengerti tapi tidak ada respons, maka Alkitab itu tidak bisa mengubahkan hidup orang Kristen. Maka saat itu mereka mulai menyadari betapa banyak orang pergi ke gereja dan mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya hidup mereka masih sama seperti dulu. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan, gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau saya boleh melihat, ini merupakan satu pergeseran paradigma misi. Mereka menganggap saat itu kalau Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa tertentu, sudah selesai. Mereka cuci tangan dan serahkan kepada masyarakat, dan kamu sudah dapat Alkitab, silakan baca dan selesai. Nah, ternyata tidak cukup di situ gitu ya. Memiliki Alkitab saja, baik itu dalam berbagai versi, baik dalam berbagai bahasa suku, akhirnya hanya sekedar dibaca tanpa memahami dan akhirnya tidak memberi manfaat besar. Karena itu mulai diubah, paradigma misi mulai berubah. Mereka menganggap sekarang misi baru akan selesai kalau umat Tuhan sudah membaca, sudah memahami, dan menghidupi firman Tuhan di dalam budaya dan konteks mereka, sehingga Kristus dikenal dan dimuliakan. Dan terutama hidup mereka transformasikan oleh firman Tuhan dan memberi dampak bagi seluruh pelayanan misi dimanapun mereka berada, gitu ya. Sehingga saat itu misi mulai bergerak dengan sangat luas, bukan hanya menerjemahkan Alkitab, tetapi juga literasi Alkitab. Bagaimana Alkitab ini diajarkan kepada mereka, bagaimana mereka melihat pentingnya dimengerti dengan budaya yang mereka punya, dan ditolong dengan cara-cara yang lebih
lebih mudah sehingga mereka melihat konteks Alkitab dengan cara yang benar. Karena itu mereka mulai melihat scripture engagement menjadi program misi yang sangat penting di samping menerjemahkan Alkitab. Ya, oke. Jadi saudara, pelayanan misi sekarang, kalau saudara lihat ya, menjadi sangat luas sekali ya, dengan berkembangnya atau dengan eh, pemahaman yang lebih luas tentang paradigma misi. Nah, sekarang saudara lihat ada digital engagement, baik itu dalam bentuk software, dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk podcast, audio, video, bots, AI, dan juga gamification atau games Alkitab. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mereka engage, mereka berinteraksi dengan Alkitab, dan di dalam interaksi mereka dengan Alkitab ini, mereka boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka bukan hanya mengerti, tetapi mereka bisa memberi respons, gitu ya. Selain digital engagement, ada juga social media engagement yang banyak dikuasai oleh anak-anak muda. Mulai muncul cara-cara kreatif di dalam mengekspresikan Alkitab. Tujuannya supaya mereka, orang banyak yang melihat video mereka, melihat vlog mereka, orang-orang ini bisa mengerti Alkitab dengan lebih baik dan mengubah hidup mereka. Ya, nah ini anak-anak muda lebih banyak menguasai di bidang ini ya. Mereka membuat meme, membuat vlog, membuat infografis, membuat animasi, musik bahkan yang bertemakan Alkitab, dan juga di TikTok yang sekarang sangat booming sekali gitu ya. Dari situ orang-orang diharapkan boleh melihat bagaimana orang-orang yang punya concern terhadap Bible engagement ini menolong orang mengerti Alkitab dan mereka merespon. Maka itu selalu ada CTA, ada call to action. Bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat video mereka, diminta mereka untuk merespons. Kemudian ada juga oral engagement. Muncul banyak sekali di berbagai versi Alkitab dan juga bahasa Alkitab audio Bible. Kemudian ada drama, ada storying. Nah, ini nanti kita akan bicara lebih banyak ya. Musik rohani yang berbasis teks Alkitab ya, dalam bahasa-bahasa suku, dalam bahasa yang mereka lebih familiar gitu ya. Kemudian ada juga community engagement. Community engagement ini bisa berupa kelompok-kelompok PA kontekstual ya, kelompok PA kontekstual, grup konseling berbasis kitab juga, bukan konseling pribadi tapi grup. Ada grup konseling yang berbasis Alkitab, kemudian ada refleksi Alkitab dalam pertemuan jemaat gitu ya. Pendeta atau penginjil di sana menjelaskan tentang Alkitab dan ber-PA bersama dengan mereka. Mereka bukan hanya mendengar penjelasan tentang isi Alkitab, tetapi mereka juga diminta untuk merespon, diberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun, sehingga mereka bisa merespon Alkitab. Jadi Alkitab tidak lagi hanya dibiarkan dibaca tanpa ada engagement. Nah, ini kata engagement menjadi sangat penting sekali ya. Bagaimana betul-betul berinteraksi dengan Alkitab, bukan hanya sekedar dibaca dan dilupakan. Ya, oke. Nah, yang akan kita bahas itu adalah Bible storytelling. Nah, Bible storytelling ini berarti di mana letaknya? Di dalam oral engagement. Ya, disinilah kita akan menempatkan Bible storytelling di sini. Bagaimana kita engage, bagaimana kita berinteraksi dengan Alkitab secara oral untuk mendapatkan respons yang lebih baik dan lebih jelas, sehingga orang bukan hanya sekedar mengerti ceritanya, tetapi merespon terhadap cerita itu. Tuh, gitu ya Bapak Ibu. Jadi apakah Alkitab saja tidak cukup? Tidak cukup Bapak Ibu. Sekarang scripture engagement menjadi gerakan global misi yang integral. Bukan hanya membuat dan memberi Alkitab atau membagikan Alkitab, tapi juga memastikan adanya engagement atau interaksi yang lebih intens dengan firman Tuhan. Supaya orang betul-betul berjumpa secara nyata dengan firman Tuhan, berjumpa secara nyata dengan Allah melalui firman-Nya. Nah, itu yang ingin dicapai. Ya, itu yang ingin dicapai dari scripture engagement. Nah, kita sekarang akan mengerucut ke dalam Bible storytelling, ya.
Nah, kalau saudara ingin belajar lebih banyak tentang pelopor dari scripture engagement, ini dunia misi ya yang luar biasa. Ini adalah yayasan-yayasan misi di luar negeri yang secara aktif memperkenalkan tentang scripture engagement dan mengembangkan program-program scripture engagement. Jadi bukan hanya Bible storytelling aja, tapi banyak eh, bidang yang lain yang mereka kembangkan. Tapi saat ini kita akan mengerucut dan akan berbicara secara khusus tentang oral engagement. Bible engagement yang secara khusus dikategorikan sebagai oral engagement, itu Bible storytelling, gitu ya. Ini secara kesimpulan atau ringkasan. Jadi kalau Alkitab didistribusikan, disebarkan. Penyebaran Alkitab digital dalam berbagai versi dan dalam berbagai bahasa. Ini dibagikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi kalau cuma berhenti di sini, Alkitab hanya ditaruh di rak buku. Alkitab hanya ditaruh di meja. Hanya jadi hiasan, tidak pernah dibaca, tidak pernah engage, tidak pernah dimengerti. Kalaupun dibaca, hanya sekedar dibaca sebagai satu tradisi, satu pasal selesai sudah, tidak ada interaksi sama sekali, hanya secara pasif dibaca. Itu tidak cukup. Maka kemudian ketika ada akses yang lebih luas, bagaimana Alkitab disediakan dalam berbagai media, dalam berbagai platform, dalam berbagai format dan channel, maka terbentuklah satu ekosistem untuk orang bisa melihat Alkitab dengan secara lebih luas. Karena saudara melihat Alkitab bisa dengan berbagai sisi, gitu ya. Nah, tapi final dari misi Allah yang akhir untuk kita mengerti adalah bagaimana kita bisa engage dengan Alkitab, artinya kita bisa berinteraksi dengan Alkitab dengan lebih dalam lagi, sampai itu mengubah hati. Kalau hati belum berubah, maka saudara membaca Alkitab sebanyak apapun, hidup saudara tidak akan memberi dampak apapun. Ya, jadi di dalam engagement ini membuat sistem, cara-cara, alat-alat studi Alkitab, metode-metode, baik itu lewat training, lewat PA, lewat pelayanan digital, dan bahkan di dalam komunitas-komunitas belajar. Tujuannya adalah apa? Supaya Alkitab itu betul-betul berinteraksi dengan kita, sehingga kuasanya boleh nyata di dalam hidup kita. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi, scripture engagement sangat sangat penting sekali. Bukan hanya diterjemahkan dan distribusikan, tapi bagaimana membawa impact, membawa dampak, dan memberi transformasi. Sekarang ini banyak sekali saudara gereja yang mengeluh, kami sudah ada program baca Alkitab, kami sudah ada ini, kenapa jemaat kok belum bertumbuh? Nah, mungkin perlu diaktifkan engagementnya gitu ya, supaya mereka bukan hanya mendapat Alkitab dan bisa mendapatkan Alkitab di HP, sudah ada hampir semua HP ada Alkitab, tapi kapan itu dibuka? Hanya kalau kebaktian saja, selebihnya tidak. Apakah pernah itu memberikan interaksi di dalam hidup kita? Nah, saudara, Bible storytelling menyediakan bahan, alat, perlengkapan, pelatihan, dan komunitas untuk bagaimana menggiatkan atau memobilisasi jemaat untuk bisa engage dengan Alkitab dengan cara yang lebih mudah. Maksudnya gini, kalau PA banyak, aduh aku nggak ngerti, PA nggak mudeng, atau aduh terlalu dalam, terlalu serius, dan macam-macam gitu ya, alasannya 1001 alasan. Saudara, tetapi story, Bible story itu menolong orang untuk tidak terintimidasi. Kalau bilang PA gitu, aduh apa bisa ya gitu ya. Tetapi kalau mendengar story, semua orang pasti mau. Nah, saudara, eh, apa itu Bible storytelling? Apa hubungannya dengan scripture engagement? Walaupun tadi sudah saya jelaskan ya, saya akan tekankan sekali lagi. SA itu berfokus kepada engagementnya, sedangkan Bible storytelling itu fokus kepada metodenya, oral. Ya, metodenya oral. Ada banyak cara, ada banyak metode. BST adalah salah satu, jadi bukan satu-satunya Bapak Ibu, salah satu metode SE yang sangat efektif untuk menceritakan ulang kisah-kisah Alkitab dengan setia pada teks Alkitab, dengan cara yang kreatif dan dengan cara yang alami, supaya orang mendengar, mengingat, memahami, dan merespon firman Tuhan yang dan diubahkan.
Saudara, kenapa menceritakan ulang itu penting? Karena kalau saudara nggak paham, saudara nggak mengerti mengerti firman Tuhan, nggak mungkin saudara kan bisa mengulang firman Tuhan itu. Nah, cerita menjadi salah satu cara yang sangat mudah untuk mengingat dan mengulang firman Tuhan. Apalagi saudara, menurut ahli kitab ya, 70% isi Alkitab itu berupa cerita. Jadi kalau saudara menguasai seluruh cerita Alkitab, saudara sudah menguasai paling tidak 50% dari Alkitab. Karena di dalam isinya ada 70% cerita. Kalau kita menguasai seluruhnya mungkin harus pelan-pelan ya, butuh waktu yang cukup panjang. Tetapi saudara, kalau saudara hanya menguasai ceritanya saja, saudara sudah menguasai separuh dari Alkitab. Ya, oke. Dasar teologis ini penting ya. Apa apa Alkitab mendorong kita sih untuk melakukan ini? Oh, saudara akan lihat, akan terkejut ya. Betapa dekatnya Bible storytelling ini dengan Alkitab. Pertama, Allah menyatakan dirinya melalui cerita. Betul nggak? Allah menciptakan alam semesta ini, kemudian menciptakan manusia, lalu menciptakan saudara, apa yang Allah berikan pada kita, apa yang Allah nyatakan dirinya kepada kita itu banyak sekali sebenarnya melalui cerita. Kalau sudah melihat dari kejadian sampai wahyu, ini merupakan satu narasi besar atau great narration of the Bible. Ini karya Allah, satu cerita panjang yang apa namanya, yang memiliki satu benang merah di dalamnya, yaitu sebenarnya Allah sedang menceritakan tentang rencana Allah untuk keselamatan manusia dengan kedatangan Yesus Kristus, ya. Dan saudara, tadi sudah saya katakan 70% isi Alkitab itu berupa kisah, bukan konsep abstrak. Kalau sudah lihat baca Alkitab, ada nggak definisi dari dosa adalah? Nggak ada ya. Bukan konsep-konsep abstrak. Tapi kalau saudara, ketika Alkitab ingin menjelaskan tentang dosa, itu bukan definisinya dikasih, tapi Tuhan yang bilang, pada suatu hari ada seorang raja yang sedang ada di atas apa namanya, di atas balkon. Ketika dia melihat ke bawah, melihat seorang wanita yang cantik sekali lagi mandi. Nah, itu cara Alkitab menjelaskan tentang dosa, bukan secara konsep abstrak atau definisi, gitu ya. Nah, Alkitab adalah drama agung penebusan. Drama agung penebusan ini biasanya diringkaskan dalam 4 kata, Bapak Ibu. Creation, fall, redemption, restoration. Penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan, dan pemulihan. Ini adalah drama agung. Jadi Tuhan menciptakan, lalu manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan memberi rencana keselamatan dan diwujudkan, digenapi di dalam Kristus yang disalibkan di atas kayu salib, lalu terjadi restorasi bagaimana umat Tuhan dipulihkan di dalam komunitas orang percaya yaitu gereja. Ini drama agung, Bapak Ibu. Satu cerita rentetan yang sangat panjang, ya. Kedua, Alkitab sebenarnya adalah uh, dikenal sejak dulu awal kala. Karena itu kita bilangnya tradisi oral itu sudah ada sejak pertama Alkitab mulai diwahyukan kepada penulis-penulisnya. Allah memerintahkan firman-Nya untuk ditulis, bukan hanya ditulis tapi juga diajarkan terus-menerus. Jadi ini sendiri adalah perintah Allah pada saat itu, belum ada tulisan, sehingga perintah Allah untuk mengajarkan firman-Nya terus-menerus itu dengan cara orality. Diceritakan dari anak ke cucu, dari anak nanti anak ke anaknya lagi, anak-anaknya ke anaknya lagi. Jadi diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita. Perintah Allah ada di mana? Di Ulangan. Itu salah satu yang paling jelas. Banyak sekali ada di dalam Alkitab, saya hanya cantumkan satu untuk menjadi contoh ya. Kemudian tradisi oral itu diceritakan sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel itu dari generasi ke generasi diceritakan. Bukan tentang peristiwanya saja, tetapi dari cerita itu mereka mengenal karakter Allah, siapa Allah itu. Ini Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Yusuf. Saudara,
Allah Ishak dan Allah Yusuf. Saudara itu kan apa namanya dilakukan secara story melalui cerita. Saudara kalau membaca Mazmur 78, jarang ya ada orang membaca Mazmur 78. Isinya ini rentetan dari cerita dari generasi ke generasi bagaimana Israel dulu dibawa keluar dari tanah Mesir dan terus menerus bagaimana mereka bergumul untuk taat kepada Tuhan. Nah, dari cerita generasi ke generasi ini menolong generasi yang sekarang untuk mengenal siapa Allah itu, bukan hanya peristiwanya, oh itu Paskah, oh itu ini. Bukan hanya itu, tetapi mereka akan melihat Allah di belakang seluruh cerita itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus sendiri adalah master storyteller. Kita bilang ya, pencerita agung. Karena apa? Yesus sendiri memakai metode storytelling ini untuk mengajarkan pengajarannya. Kenapa? Karena pada saat itu kebenaran rohani akan sulit diterima, bahkan sulit untuk diingat. Maka diberikan itu dalam cerita, dalam perumpamaan. Saudara tahu ada berapa perumpamaan di dalam Alkitab yang dijelaskan oleh Yesus? Banyak banget. Ada satu orang menyebutkan antara 30 sampai 40 tergantung yang mana gitu ya. Tidak ada kesepakatan berapa jumlahnya, tetapi rata-rata menceritakan bahwa di dalam Alkitab ada 30 sampai 40 perumpamaan ya. Oke, 4. Roh Kudus menghidupkan firman yang didengar dan diceritakan. Firman Iman datang dari pendengaran firman. Jadi firman itu harus didengar, harus diceritakan, harus dibaca. Nah, cukup karena dulu kan apa tradisi oral sangat kuat sekali ya Bapak Ibu. Maka perintah di dalam Alkitab kita itu iman datang dari pendengaran firman Allah. Saya semakin hari semakin melihat ya, firman kalau cuma dibaca gak cukup, harus didengar. Karena firman Tuhan mengatakan iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus juga dikatakan di dalam Yohanes, Roh Kudus mengingatkan ajaran Yesus. Kalau kita tidak menceritakan, kita nggak ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Cerita juga menjadi sarana bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati. Ketika kita mendengar cerita yang ada di dalam Alkitab yang setia dengan teks Alkitab, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita. Iman datang dari pendengaran akan firman. Nah, kelima, komunitas iman dibangun lewat cerita. Saudara, kalau saudara membaca kisah Rasul, kehidupan gereja mula-mula, mereka selalu berkumpul bersama menceritakan pengajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam sejarah bangsa Israel. Jadi saudara, gereja mula-mula pun itu hidup dan tumbuh melalui penceritaan Injil yang melahirkan iman. Injil bukan hanya Kristus yang lahir, tetapi Kristus yang sudah dinubuatkan sejak dari zaman Perjanjian Lama sampai sekarang. Ya, jadi saudara, kalau kita melihat, sebentar, kalau saudara melihat dari dasar teologis ini, sangat cukup untuk kita tahu bahwa Bible storytelling menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, oke. Tujuan alasan BST. Misi, sorry, ini saya harusnya ini sebelumnya ya. Sorry, Bible storytelling bukan sekedar metode kreatif modern, tetapi berdiri di atas fondasi Alkitab sendiri. Begitu dekat Bible story itu dengan Alkitab sendiri karena dinavasi oleh kisah Allah dari awal sampai akhir. Ya, oke, sekarang saya mundur lagi. Seharusnya ini dulu baru nih ya. Oke, sekarang tujuan alasan Bible storytelling. Pertama adalah alasan misi. Bagaimana kita menjangkau supaya semua orang mendengar firman, bukan hanya dengar dan dilupakan, tapi bagaimana itu bisa ditangkap dan bisa dimengerti. Pertama memang menjangkau, tapi kemudian harus iman itu firman itu berinteraksi dengan kita sehingga menghasilkan transformasi. Kalau orang sudah ditransformasi oleh firman Tuhan, maka akan lahir pemuritan atau discipleship. Orang percaya akan bertumbuh di gereja terus-menerus. Dan bagaimana mereka terus-menerus mengerti firman Tuhan. Mereka harus
memahami firman Tuhan. Mereka harus terus-menerus berinteraksi dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, Alkitab atau narasi atau cerita-cerita, baik itu Perjanjian Lama, baik itu Perjanjian Baru, dan juga kisah dari gereja mula-mula, setiap generasi diajarkan firman Tuhan, terutama melalui cerita. Karena Yesus sendiri pun di dalam Perjanjian Baru melahirkan murid-murid ini dan melahirkan gereja mula-mula dari cerita-cerita. Ya, oke. Berikutnya, ada 4 pilar Bible storytelling. Kita sudah mulai mengerucut ya sekarang ya. Saudara sudah tahu apa itu Bible storytelling, apa alasannya, dan apa dasar Alkitabiahnya. Nah, sekarang 4 pilar yang sudah harus mengerti untuk melakukan Bible storytelling. Oh, setiap orang percaya harus pertama mendengar. Karena firman Tuhan berkata, iman datang dari mendengar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, mengingat. Karena Roh Kudus berkata, apa yang sudah kamu dengar, kan aku ingatkan. Supaya itu hidup di dalam kehidupan kamu. Ketiga, menceritakan ulang. Supaya saya bukan hanya cerita itu untuk saya ceritakan kepada orang lain. Kepada keluarga saya, kepada tetangga saya, kepada orang yang mungkin tidak saya kenal. Bahkan untuk penjangkauan. Yang keempat, merespon. Setiap orang percaya harus merespon kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu diceritakan berulang-ulang, maka kita semakin paham dan menempel semakin lama. Kalau saudara hanya membacanya, mengingatnya tuh cuma sebentar. Dan saudara, hati-hati. Burung bisa mencuri firman Tuhan, benih firman Tuhan sudah ditaburkan. Kalau tidak ditempel, tidak dilekat dengan lama di situ. Karena itu harus diceritakan ulang supaya menempel lebih lama dan tidak dicuri oleh burung. Seperti perumpamaan penabur ya. Dan merespon. Merespon artinya benih itu bertumbuh. Ya, bertumbuh untuk memberi buah. Ya, jadi setiap orang percaya harus mendengar, mengingat, menceritakan ulang, merespon kisah-kisah Alkitab secara aktif. Nah, kata aktif inilah yang perlu kita tanamkan. Saudara sudah terlalu sering mendengar khotbah. Saudara sudah terlalu sering mendengar eh, seminar. Saudara sudah terlalu sering membaca buku. Nah, sekarang saudara aktifkan apa yang saudara-saudara dengar, aktifkan apa yang sudah saudara baca, untuk itu menjadi hidup di dalam kehidupan saudara. Ya, oke. Berikutnya, elemen dari Bible storytelling. Nah, saudara, kenapa ini dimaksudkan untuk orang dewasa? Karena orang dewasa yang sering sekali membaca Alkitab. Kalau anak-anak kecil, mereka menggantungkan diri kepada guru sekolah minggu. Kalau itu orang dewasa, dan orang dewasa yang paling banyak komplain tentang Alkitab, Bapak Ibu. Ya enggak? Alkitab itu membosankan. Saya udah baca tapi nggak ada pengaruh. Saya nggak mendapat dampak. Susah dipahami, bahasanya aneh, bahasanya kuno, dan lain-lain gitu ya. Yang lebih banyak komplain ada orang dewasa. Anak-anak senang sekali karena mereka mendengar cerita dari guru sekolah minggunya ya. Mereka juga tidak secara langsung membaca Alkitab. Mereka seringkali hanya diberikan buku cerita. Ya, karena itu sekarang kita akan fokus kepada orang dewasa. Orang dewasa lah yang harus merubah hidupnya. Anak-anak udah pasti iya. Tetapi yang sekarang bermasalah itu adalah di dalam kehidupan orang dewasa yang tidak bertumbuh di dalam kehidupan gereja. Mereka gitu-gitu aja, gitu ya katanya, kata pendeta. Jemaat saya gitu-gitu aja, nggak bertumbuh. Nah, tetapi harus hati-hati, ada kelemahan dari Bible storytelling. Banyak orang dewasa memakai Bible storytelling hanya untuk entertainment. Bukan. Saya tandaskan di sini ya. Bible storytelling bukan untuk membuat kita enak mendengar firman Tuhan dan kita jadi happy-happy. Bukan itu sama sekali. Ya. Jadi bukan untuk alat entertainment, tetapi menjadi alat engagement. Supaya firman Tuhan mengubah hidup mereka dan ada perubahan dan gereja bertumbuh. Selama jemaatnya adalah jemaat yang tidak engage dengan Alkitab, maka hidup mereka tidak akan diubahkan. Dan kalau hidup mereka tidak diubahkan, gereja tidak bertumbuh. Ya, oke, saudara.
Ini elemen penting. Satu, Alkitab. Bukan buku cerita, bukan film cerita, tetapi Alkitab. Di dalam scripture engagement dan di dalam Bible storytelling ini, elemen utama adalah Alkitab. Sekalipun itu story, tapi tetap sumber utamanya adalah Alkitab. Dan tidak dianjurkan memakai buku cerita anak. Tidak dianjurkan memakai buku cerita Alkitab dewasa pun, tapi langsung kepada Alkitab. Karena kenapa saudara? Ada banyak tambah-tambahan di dalam buku cerita Alkitab yang sering direkayasa, gitu ya. Walaupun intinya sama, tapi kadang ada tambahan-tambahan dan orang lebih tertarik kepada tambahan-tambahan itu daripada firman-Nya. Nah, ini Alkitab harus setia kepada teks Alkitab. Karena itulah yang memberi kuasa bagi kita. Tidak boleh menambah atau mengurangi bagian inti. Memang tidak seluruh kata di dalam Alkitab akan kita hafalkan, tidak akan kita ceritakan ulang, tetapi intinya harus setia kepada teks Alkitab. Intinya tidak boleh ditambah atau dikurang dari kisah Alkitab yang sesungguhnya. Yang kedua, ini elemennya ya, elemen yang kedua. Seni bercerita. Nah, ini bisa menjadi halangan tapi bisa menjadi opportunity. Saudara, hadirkan kisah Alkitab secara hidup melalui intonasi, jeda, gestur yang alami. Atau bahkan memakai alat-alat peraga kalau diperlukan untuk menolong supaya kisah Alkitab itu bisa hidup di dalam imajinasi kita. Jadi ada unsur seni di dalamnya untuk saudara menguasai keterampilan bercerita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, fokus. Fokus saudara bukan untuk menghafal ceritanya saja. Menghafal cerita itu hanya untuk menolong firman itu menempel lama di kepala kita melalui menghafal. Tetapi tujuan dari menghafal itu adalah untuk peserta menghidupi firman itu. Sehingga setelah bercerita akan ada dialog, akan ada refleksi. Dan supaya apa? Supaya peserta yang menghafal itu mengalami. Sehingga hidupnya boleh ditransformasi. Gitu ya. Jadi saudara bukan hanya sekedar bercerita, tetapi juga berdialog dan berefleksi. Ya, oke. Nanti di dalam pelaksanaan teknisnya saya akan memberikan yang dengan lebih jelas ya. Bagaimana dengan Bible storytelling sekarang? Bible story sekarang semakin penting, ya. Karena ini tadi ya, banyak orang berkata, aduh Alkitab membosankan, sulit dipahami, bahasanya kuno. Ini Alkitab tidak bisa dibaca orang awam, harus pendeta yang menjelaskan kepada kita. Alkitab juga tidak, saya sudah baca Alkitab 3-4 kali, bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, tapi hidup saya tetap begini-begini saja. Dan bahkan mereka menganggap firman Tuhan yang saya baca tidak relevan bagi hidup mereka. Sebaliknya, saudara, kalau memakai cerita, walaupun ini bukan garansi 100% ya, tetapi memberikan pendekatan yang lebih baik daripada secara pasif membaca Alkitab. Cerita disukai sepanjang zaman, bukan hanya oleh anak-anak, bahkan orang dewasa pun senang cerita. Siapa di sini yang belum pernah melihat film dari Disneyland atau apa film Disney? Atau saudara menonton film Marvel? Hampir yang nonton sebagian besar kan orang dewasa gitu ya. Jadi orang dewasa pun senang dengan story. Kemudian yang kedua, cocok bagi yang belum memiliki Alkitab tertulis atau yang tidak mau membaca Alkitab tertulis. Ya, banyak di tempat-tempat khususnya untuk pelayanan misi ya, banyak sekali daerah-daerah yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka. Bahkan mereka tidak bisa mendapatkan itu secara secara digital. Karena itu ini cocok bagi mereka yang melayani daerah-daerah yang belum punya Alkitab atau yang tidak mau membaca Alkitab atau sulit membaca dalam bahasa Indonesia. Ya, ini sangat cocok. Kemudian zaman media sosial juga suka cerita. Sudah lihat berapa juta apa uh, short atau reels
video pendek yang ada di TikTok, di Instagram, di Facebook banyak. Setiap hari rata-rata orang mengakses lebih dari 20 short video, Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam short video itu ada story-nya, ada ceritanya, ya. Oke. Lanjut, saudara. Ketika story itu dipakai, maka kita yang khususnya dari dunia timur, bukan hanya timur sebenarnya ya, bahkan dunia barat itu hampir sebagian masyarakat itu memiliki budaya lisan lebih kuat dibandingkan tulisan. Bukan berarti negara itu tidak membaca, tetapi mereka lebih suka menceritakan itu secara oral, gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan negara Indonesia itu negara yang lebih oral, itu bukan berarti nggak bisa baca, tetapi mereka lebih suka memakai secara lisan, baik itu informasi, baik apapun, bukan tujuan pertama mereka untuk membaca, tapi mendengar, ya. Cocok untuk mereka yang belum memiliki Alkitab tertulis atau yang tidak mau membaca Alkitab secara tertulis karena saudara ada sebutan yang dibilang orality ya. Orality Bible Translation atau Alkitab yang diterjemahkan secara oral. Karena sebelum menjadi Alkitab tertulis sering itu hanya berupa oral dulu. Jadi direkam kemudian dibacakan ulang untuk mereka atau diputarkan lagi kepada mereka, gitu ya. Di zaman media sangat cocok. Jadi kalau saudara ingin menginjili, ingin menjangkau, terutama anak-anak generasi digital, story akan menjadi salah satu yang paling menarik bagi mereka. Oke, oke. Eh, Mengapa Bible story efektif? Tadi sudah saya sebutkan beberapa, saya akan dijelaskan lagi. Orality, budaya Indonesia adalah budaya lisan. Sejak kecil kita sudah terbiasa dengan cerita. Banyak orang lebih mudah belajar lewat cerita daripada membaca teks yang panjang. Hampir kebanyakan dari kita, gitu ya. Kemudian ingatan, mengapa Bible storytelling efektif? Karena cerita lebih mudah diingat daripada penjelasan filosofi yang panjang lebar, gitu ya. Sehingga firman Tuhan itu lebih lama melekat kalau kita ingat. Kalau kita mengingat definisi, wah, itu butuh jauh lebih panjang, lebih lama. Tapi cerita, wah, sangat gampang. Apalagi kalau saudara senang kepo ya. Dengar cerita satu kali saja tentang tetangga yang begini-begini, langsung diingat tuh. Sepanjang sepanjang 1 minggu saudara ceritakan kepada banyak orang. Itu menunjukkan apa? Bukan itu baik ya, enggak baik. Tetapi itu menunjukkan apa? Cerita itu mudah diingat daripada kalau saudara disuruh membaca apa teks yang panjang. Keterlibatan. Cerita membuka ruang interaksi yang alami untuk berdialog, untuk berbagi emosi, dan mengidentifikasikan diri dengan tokoh yang ada di dalam Alkitab. Cerita itu menolong kita untuk terlibat secara langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Sehingga itu memudahkan kita melihat bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Respon, cerita tidak hanya membuat orang tahu isinya, tetapi juga ditantang untuk merespons. Ya, oke. Eh, untuk gereja, apa tujuan program BST ini bagi gereja? Nanti, saudara, kerinduan kami, BST ini menjadi gerakan di dalam gereja, ya, untuk menolong apa? Menolong jemaat mengalami firman Tuhan melalui kekuatan cerita. Banyak jemaat yang bosan dengan firman Tuhan, tetapi mereka sendiri belum pernah mengucapkan firman Tuhan dengan mulut mereka sendiri. Karena mereka sulit dihafal, nggak bisa menghafal. Tetapi ketika diberikan cerita, mereka itu sedang menceritakan kembali firman Tuhan kepada orang lain, juga termasuk kepada dirinya sendiri. 2, memperlengkapi jemaat untuk menjadi penutur cerita Allah. Seluruh grand story of the Bible, itu grand story ceritanya Allah, narasi besar, narasi agung cerita Allah ini bisa diceritakan ulang kepada orang-orang di sekeliling mereka, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada teman, kepada tetangga, dan orang-orang yang ingin dijangkau.
Jadi memperlengkapi jemaat. Kalau dulu jemaat mau mau membagikan firman Tuhan bingung, saya nggak hafal firman Tuhan. Tetapi membagikan cerita mereka jauh lebih mudah, ya. Padahal itu juga firman Tuhan, cerita yang ada di dalam Alkitab. Saudara ingat, 70% dari isi Alkitab adalah cerita. Ya, ketika saudara membagikan satu cerita, saudara membagikan firman Tuhan. Tiga, menghidupkan kembali kasih dan kehausan jemaat akan firman Tuhan dengan cara yang sederhana tetapi kuat. Saudara, banyak orang ingin terlibat di dalam pelayanan, banyak orang ingin menjangkau, tetapi mereka merasa tidak mampu, sering merasa lumpuh karena mereka dihadapkan dengan buku Alkitab yang begitu tebal. Tetapi ini Bapak Ibu, ini diharapkan bisa menumbuhkan kembali, menghidupkan kembali kasih dan kehausan firman Tuhan. Ya, oke. Kemudian empat, mengembangkan komunitas yang berpusat pada Alkitab. Saudara, setelah kita diharapkan ya, tidak hanya menceritakan Alkitab ini sendiri. Lucu ya kalau saudara menceritakan Alkitab terus ceritakan pada diri sendiri. Akan sangat keren dan sangat asik kalau saudara membagikan cerita itu kepada orang lain. Karena itu dari saudara menceritakan itu kepada orang lain, maka komunitas yang saudara saling menceritakan ini bisa menjadi komunitas yang berpusatkan pada Alkitab karena mereka saling menceritakan Alkitab atau cerita Alkitab di dalam kehidupan jemaat. Dan dari situ mereka mengaplikasikan kebenarannya, dari hasil respon itu mereka menjadi orang-orang yang melihat firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan yang hidup di dalam jemaat. Ya, oke. Berikutnya, pembagian cerita di dalam Alkitab ini tambahan ya sebenarnya tidak terlalu apa namanya. Saya bisa tambahkan itu di dalam bahan-bahan nanti, tetapi untuk saudara tahu, Alkitab, kalau ditanya berapa jumlah Alkitab berapa jumlah cerita yang ada di dalam Alkitab, kebanyakan dari orang yang sudah mempelajari Bible storytelling ini tidak punya kesepakatan berapa jumlah Alkitab di dalam cerita, tergantung ya. Apakah cerita ketika Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu dan di tengah jalan bertemu dengan orang lain, itu menjadi satu cerita atau dua cerita. Jadi tidak ada kesepakatan yang jelas, tidak terlalu penting, tetapi saudara, kemungkinan besar ada banyak orang memperkirakan ada 300 story di dalam Alkitab, antara 300 sampai 400 dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tapi itu tidak ada kesepakatan pasti secara jumlah ya. Oke, tetapi mereka bisa mengkategorikan dalam berbagai cara. Saudara menceritakan cerita Alkitab itu secara kronologis kah? Kalau kronologis berarti dari kejadian sampai Wahyu diceritakan secara urut. Sehingga ketika saudara selesai, saudara mengetahui seluruh cerita dalam Alkitab dan saudara bisa menarik benang merah di dalam seluruh Alkitab. Atau berdasarkan narasi besar Alkitab. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, narasi agung, narasi besar Alkitab itu penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan, dan pemuliaan atau pemulihan. Ya, oh ini salah ketik ya, pemulihan. Jadi creation, fall, redemption, and then restoration. Yang ketiga berdasarkan jenis literatur. Ada yang ingin mempelajari cerita Alkitab itu berdasarkan jenis literaturnya. Dari sejarah dulu, lalu Injil, atau kadang Injil dulu baru sejarah. Lalu perumpamaan yang tadi saya katakan ada cukup banyak yang perumpamaan. Atau cerita dari gereja mula-mula. Lahirnya jemaat Tesalonika, lahirnya jemaat ya di berbagai tempat gitu ya, itu juga menjadi satu cerita untuk kita bisa pelajari dengan baik. Kemudian tokoh, ada juga yang mengkategorikan berdasarkan tokoh-tokoh Perjanjian Lama, kemudian Yesus dan juga para rasul. Perjanjian Lama banyak, Yesus punya banyak sekali cerita, satu orang saja punya banyak sekali cerita, kemudian para rasul juga ada cerita. Atau saudara bisa mengkategorikan cerita itu berdasarkan topik. Oh, saya akan menceritakan Alkitab dari topik doa dulu misalnya. Oh, doa dari zaman ke zaman itu siapa saja yang ada cerita yang topiknya itu tentang doa. Misalnya kayak Ibu Hana yang berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak sehingga sampai lahir Samuel. Nah, itu topik doa. Itu banyak. Nanti ada
cerita-cerita yang lain seperti doa Naomi dan lain-lain gitu ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan topik gitu ya Bapak Ibu. Kalau saudara mau melihat, wah kok banyak sekali ya. Gimana kalau saya dapat contoh saja? Oke, ini contoh 10 cerita dari Perjanjian Lama. Penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, air bah dan Nuh, kemudian panggilan Abraham, ini cerita yang gede-gede ya, yang benar-benar udah banyak sekali dikenal. Yusuf di Mesir, keluaran dari Mesir atau apa namanya, ketika bangsa Mesir keluar dibebaskan dari tanah penjajahan Mesir. Kemudian 10 perintah Allah ketika bangsa Israel ada di padang gurun di Sinai. Kemudian cerita Daud dan Goliat dan beberapa cerita tentang Daud di dalamnya. Tapi ini hanya contoh ya. Ada banyak sekali cerita yang lain tentunya. Nabi Elia di Gunung Karmel, lalu nubuatan Mesias. Ini cerita yang besar-besar yang kebanyakan sudah dikenal ya. Banyak sekali cerita kecil-kecil yang tidak dikenal. Kemudian perjanjian baru contohnya kelahiran Yesus, Yesus dibaptis, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus meredakan badai, perumpamaan anak yang hilang, perjamuan terakhir, penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus, dan Pantekosta. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian metode. Gimana cara menceritakannya? Wah banyak sekali metode yang dipakai. Eh, ini contohnya saja ya. Metode cerita tradisional, jadi disampaikan secara verbal. Walaupun saudara akan memakai nada ekspresi wajah, nada intonasi yang menarik gitu ya. Kadang-kadang ada alat peraga sedikit yang dipakai untuk menolong gitu ya. Kemudian ada juga metode pantomim, jadi menggunakan ekspresi wajah, gerakan tanpa suara. Kemudian metode boneka, jadi memakai papet gitu ya, entah itu papet papet yang pakai lima jari tangan atau yang pakai satu jari saja. Jadi saudara membuat papet yang kecil-kecil untuk dimasukkan ke dalam jari dan saudara bisa berdialog gitu ya dengan papet ini. Kemudian drama. Saudara bisa membuat cerita itu menjadi dialog sehingga ada berbagai peran di dalamnya dan peserta bisa apa namanya memegang salah satu peran dan bergilir sehingga semua akhirnya akan hafal cerita itu. Kemudian metode gambar atau pakai visualisasi apa dengan alat peraga. Eh, Kemudian saudara juga bisa pakai multimedia ya yang sekarang banyak misalnya pakai video, pakai suara atau nah ini semua tentu tergantung dari ceritanya yang mana gitu ya. Tidak semua cerita bisa pakai metode pantomim. Tidak semua cerita bisa pakai gambar ya. Jadi kadang-kadang saudara perlu cukup kreatif gitu ya untuk bagaimana menampilkan cerita saudara dengan cara yang menarik sehingga orang akan ingat dengan mudah. Oke? Nah, seharusnya praktek, tapi mungkin waktu tidak cukup. Tapi saya ingin saudara mungkin bisa mulai memikirkan untuk program gereja saudara atau kelompok kecil saudara atau keluarga saudara atau murid-murid saudara, ya. Pesertanya tidak harus banyak, bisa 5 sampai 10 orang. Ya, ini bukan untuk kalau banyak semuanya harus mengulang cerita kan panjang sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara punya kelompok lebih dari 10, mungkin saudara bisa bagi menjadi dua kelompok. Kalau saudara punya lebih dari 30, saudara bisa bagi menjadi 4 kelompok gitu ya. Jadi tergantung berapa besar kelompok yang ingin saudara perkenalkan. Ya, satu kelompok kalau bisa itu antara 5 sampai 10 orang sehingga masing-masing nanti bisa mendapatkan giliran untuk bercerita. Waktunya 60 menit. Kemudian harus ada fasilitatornya. Eh, Fasilitator itu yang menceritakan cerita pertama, ya. Nanti peserta yang lain akan mengikuti cerita yang sudah diberikan oleh fasilitator dan terus sampai semua bisa menceritakan kembali cerita itu, ya. Jadi fasilitator punya tugas untuk mempersiapkan lebih dahulu ceritanya, tidak persis seperti ada di Alkitab, bukan kata-katanya ya, tapi intinya nanti saya akan berikan contoh. Kemudian saudara bisa lakukan uji coba dulu karena nanti berhasil enggak ya? Jangan terlalu muluk.
jangan terlalu ambisius gitu ya. Mulai dulu dengan satu atau empat kali pertemuan. Pakai cerita yang sudah familiar lebih dahulu. Ini untuk memancing. Kalau satu empat kali ini mereka menjadi sangat mendapatkan banyak manfaat dan mereka mengalami apa namanya pertemuan dengan firman Tuhan lebih intens daripada hanya sekedar membaca saja, maka saudara ini menjadi bait atau menjadi umpan untuk mereka. Aduh, ternyata bagus sekali ya kalau kita bisa hafal cerita-cerita dalam Alkitab. Yuk kita lagi. Nah, kalau lagi, saudara bisa memikirkan lagi. Oke, kalau seperti itu, apakah mungkin mulai dari Injil dulu, gitu ya? Sehingga seluruh cerita Injil kita hafal, ya, karena itu cerita tentang Tuhan Yesus. Atau nanti kalau saudara sudah terlibat, wow, manfaatnya ternyata banyak sekali dan semua peserta ikut merasakan itu dan sepakat untuk melihat lebih jauh lagi. Nah, baru saudara bisa, yuk kita urut yuk dari kejadian sampai Wahyu. Wow, kalau kita bisa hafal seluruh cerita itu, kita sudah hafal separuh dari Alkitab lebih, gitu ya. Nah, saudara mulai dulu yang kecil, tertarik sedikit lebih bisa lagi, tertarik lebih bisa lagi, gitu ya. Oke, jadi rundown dari acara pertemuan saudara dengan kelompok nanti bisa seperti ini. Saudara persiapan dulu. Persiapan ini fasilitatornya ya. Jadi fasilitator menyusun cerita singkat berdasarkan kata atau ide kunci dari cerita lengkap dan menghafalnya. Jadi ada fasilitator yang mempersiapkan. Nanti ketika sudah terbiasa dan mereka sudah mulai enjoy dengan pertemuan itu, maka fasilitator bisa bergilir. Jadi gantian siapa yang ingin mencoba menjadi fasilitator, artinya dia harus punya kemampuan untuk menyusun kembali cerita singkat itu yang diambil dari Alkitab untuk bisa bergilir, ya. Jadi tidak selalu hanya satu orang saja. Jangan menggantungkan kepada satu orang saja. Oke, acaranya akan seperti apa? Pembukaan doa dulu. Setelah doa, saudara melakukan pembacaan lengkap cerita yang ada di teks Alkitab. Ya, misalnya nanti saya akan memberikan contoh 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Baca seluruhnya lengkap dengan keras semua dengar cerita itu. Nah, lengkapnya di teks Alkitab itu seperti itu. Nah, sekarang fasilitator bercerita singkatnya tanpa melihat teks kan sudah dipersiapkan, dia sudah menyusun ceritanya, sudah menghafalkannya, lalu dia mulai menceritakan di depan semua peserta atau 5 orang atau 10 orang ini tanpa teks dengan intonasi gaya cerita yang menarik tapi jangan berlebihan, saudara. Tidak seharusnya ini menjadi drama profesional. Tidak harus menceritakan dengan gaya yang terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, akhirnya menjadi kekanak-kanakan, ya. Jadi tidak perlu sampai berlebihan. Cukup untuk itu didengar sebagai satu cerita yang menarik, gitu ya. Kalau perlu, saudara bisa pakai alat peraga, ya. Lalu ulangi beberapa kali. Itu mulai cepat sekali kok. Satu cerita itu paling nggak sampai 1 menit, gitu ya. Nggak sampai 1 menit. Jadi saudara ulangi 3-4 kali itu kira-kira 5 menit. Sudah ulangi. Udah ngerti ceritanya? Kita akan ulangi lagi. Sekarang perhatikan urutannya ya. Ini. Saudara akan ada beberapa poin toh, ide kunci dari cerita itu saudara ambil. Kalau di dalam perikop ini, oh ini cukup banyak, berarti 5 poin misalnya ya. 5 poin cerita. Nah, saudara bisa mulai. Oke, yang kedua, saya akan ceritakan ulang. Sekarang perhatikan urutannya ya. Urutannya. Nah, seperti itu. Sampai 3-4 kali, sudah ketika 4 kali, saudara sudah, ayo ikutin saya. Pertama gimana? Ada pasti. Oke, ini dulu. Setelah itu, ini. Saudara sudah nggak cerita lagi malah. Mereka akan ceritakan siapa yang ingat adegan yang pertama, adegan yang kedua, ketiga. Jadi ketika saudara menceritakan yang keempat kali, mereka sudah bisa mengatur sendiri atau menolong saudara untuk membuat cerita, menceritakan itu tanpa saudara ikut terlibat lagi. Nah, kemudian setelah itu saudara, oke, sekarang satu orang menceritakan secara penuh cerita itu. Siapa yang berani? Siapa dulu yang berani? Oke, biasanya yang paling confident akan menceritakan dulu. Nah, selama bercerita ini bukan berarti tidak boleh salah ya.
Ada kalanya salah, ada kalanya urutannya nggak betul. Nggak apa-apa, peserta lain boleh saling menolong dan memberi koreksi kalau itu lupa. Lalu setelah itu diberikan 3 pertanyaan. Jadi ceritanya ini memberikan kita motivasi. Setelah motivasi terangkat, maka saudara memberikan pertanyaan refleksi. Nah, ini yang menjadi poin dari Bible storytelling. Ini saya contohkan ya. Saudara harusnya baca dulu nih. Waduh, waktu nggak ada ya. 2 Raja-Raja 4 1 sampai 7. Nanti saudara baca ya. Bahan ini akan kami bagikan. Ini saya bagi menjadi 6 poin. Nabi yang takut akan Tuhan meninggal. Dan penagih hutang datang untuk membawa anak-anak menjadi budak. Jandanya pergi menemui Elisa untuk meminta bantuan. Dan Nabi Elisa bertanya, apa yang bisa aku bantu? Apa yang kamu ada di rumahmu? Janda bilang, aku nggak punya apa-apa, kecuali buli-buli berisi minyak. Nabi menyuruh janda itu, oke kamu pergi ke tetangga dan mengumpulkan tempat air sebanyak-banyak. Itu bejana ya, atau tempayan. Cuman mungkin nggak terlalu umum, jadi saya ganti menjadi tempat air. Mengumpulkan tempat air. Di dalam Alkitab itu dikatakan jangan sedikit, artinya harus banyak. Lalu pulang, menutup pintu, setelah anak-anak semua masuk, tutup pintu, dan menuang buli-buli minyak ke dalam semua tempat air yang ada. Nah, janda itu melakukan persis apa yang dikatakan Nabi. Dia mengumpulkan tempayan dari tetangga-tetangga atau tempat air dari tetangga, menutup pintu, dan menuangkan minyak yang ada di dalam buli-buli itu ke semua tempat air. Ya, sampai akhirnya habis tempat airnya. Dan ketika habis tempat airnya, maka minyak yang di dalam buli-buli itu juga berhenti mengalir. Lalu janda itu kembali kepada Nabi. Terus Nabi itu berkata, maksudnya kembali kepada Nabi berkata, sudah aku lakukan. Nah, Nabi berkata, oke, sekarang jual minyak yang ada di semua tempayan air itu, tempat air itu, bayar hutangmu, dan pakai selebihnya untuk hidupmu dan anak-anakmu. Udah, ini saudara nggak lama, betul-betul nggak lama, dan saudara akan hafal semua ini dengan sangat mudah sekali. Ya, nah refleksinya, apa kesan yang Anda dengar? Setelah mendengar cerita itu, setelah menceritakan ulang, bukan hanya mendengar, tapi menceritakan ulang, apa kesan Anda? Kesannya nggak usah panjang-panjang, saudara. 1 2 kalimat saja. Oh, ceritanya mudah. Oh, ceritanya menarik. Wah, ceritanya sangat menggugah gitu ya. Atau apa? Kesan pendek saja. Kemudian yang kedua, apa yang Allah ajarkan dalam kisah ini? Hmm, mereka bisa apa namanya menceritakan pelajaran yang mereka dapat dari cerita ini ya, satu persatu cerita. Oh, tentang ketaatan, karena janda itu langsung melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Jadi pelajaran apa yang saudara dapat tentang ketaatan? Nah, yang ketiga, apa yang Anda pelajari tentang karakter Allah di dalam kisah ini? Saudara, ini penting sekali karena apa? Banyak orang membaca cerita di dalam Alkitab sama sekali nggak ingat bahwa itu tuh Allah yang menceritakan kepada kita, dan Allah punya tujuan kenapa cerita itu diberikan kepada kita. Nah, ini menolong kita untuk ingat bahwa setiap cerita itu karakter Allah ada di dalamnya. Karakter apa yang saudara belajar dari Allah dari kisah ini? Misalnya ya, Tuhan ternyata Allah yang menyediakan. Ketika janda itu kekurangan, Tuhan menolong dengan Nabi Elisa memberikan mujizat dan lain-lain. Supaya apa? Ketika saudara selesai dengan story itu, saudara akan melihat Allah. Tujuan saudara membaca Alkitab untuk mengenal Allah, bukan mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh itu cuma alat yang Tuhan pakai. Yang paling penting tokoh utama di dalam Alkitab adalah Allah sendiri. Nah, ketika selesai dengan cerita itu, apakah saudara ingat tentang Allah dan karakter apa yang saudara belajar dari Allah? Sehingga saudara mengenal dia, mengenal Allah yang memberikan cerita itu. Gitu ya. Jadi saudara, ini akhir dari quote saya, Alkitab bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk diceritakan kembali. Supaya hidup kita menjadi bagian dari kisah besar Allah. Great narration of God gitu ya. Kisah besar Allah. Kita adalah bagian dari story Allah itu gitu ya pada zaman ini.
melalui cerita yang kita dapat dari Alkitab, kita juga menjadi bagian dari cerita Allah itu. Oke? Terima kasih.